Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan demi kesempatan di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus lebih dalam mengenal akan Allah dan kasih-Nya dan karya-Nya, sehingga kita semakin tangguh di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari dengan sungguh-sungguh kita menghadap kepada Tuhan. Kita mau bergantung dan berserah diri, serta meminta hikmat yang daripadanya, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita hari ini dengan cara yang benar. Mari berdoa. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu menghidupkan kami. Dan firman itu adalah Engkau sendiri, Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi manusia, yang menerangi kami ya Tuhan, manusia berdosa, sehingga kami boleh melihat Allah dan kemuliaan-Nya, dan melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Maka kuatkan dan arahkan hati kami ya Tuhan saat ini, untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, dan dengan hati seorang murid kami mau menaati firman itu di dalam praktek kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu frasa di dalam doa Bapa kami yang sudah kita hafal adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Siapakah yang jahat itu? Ia adalah bapa segala dusta, yaitu iblis, Bapak Ibu Saudara. Mengapa doa ini menjadi begitu penting? Karena ibarat Bapak Ibu Saudara sebuah pertandingan. Agaknya berlebihan kalau itu sebuah pertandingan, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita merasa menyadari bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri kita, membentuk kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka iblis pun akan muncul, menggoda, mencobai kita. Kita ingat juga bukan kisah tentang Ayub? Di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayat 8 mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Saya lanjutkan di ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sekalipun tadi saya mengatakan bahwa bukan hanya Allah yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, namun kita juga harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang berasal dari iblis itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal melalui firman Tuhan dalam Ayub pasal yang pertama ini, kita belajar bahwa iblis selalu bekerja dengan batasan yang ditetapkan oleh Allah. Iblis hanya memiliki wilayah kerja sampai pada tahap yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Jadi setiap kali iblis menyerang atau mencobai kita,
dia telah mendapatkan izin dari Allah. Jadi Bapak Saudara, ketika kita merasa bahwa kita sedang mendapatkan serangan secara rohani ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang mencoba menggocok kita, hati kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera, kita resah, kita cemas, maka Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan bisa jadi, belum tentu selalu Bapak Ibu Saudara, iblis telah diizinkan Allah untuk mencobai kita. Kalau kita bandingkan lagi di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 10-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita membaca cerita atau bagian ini tentang mereka yang berhasil menang, Bapak Ibu Saudara, menang atas pencobaan, menang atas penderitaan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Namun demikian, Saudara, ayat ini kemudian berbunyi, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Terkadang ketika kita menghadapi gelanggang kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita menyadari bahwa kita berperang atau mengalami peperangan rohani melawan mereka, yaitu roh-roh jahat, kita sering lupa bahwa mereka, Bapak Ibu Saudara, iblis adalah malaikat yang terlatih. Sebelum dia memberontak, sebelum dia ingin menjadi seperti Allah, dia adalah malaikat yang terlatih di sorga. Jadi Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa bersyukur saya hari ini mendapatkan berkat, menerima berkat yang daripada Tuhan. Bersyukur hari ini saya diliputi dengan sukacita, damai sejahtera. Bersyukur ketika saya hari ini lebih kenal Tuhan, lebih dekat lagi. Saya mengerti bagian firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini apa yang saya rencanakan terlaksana, dan itu mendatangkan berkat bagi orang lain. Bersyukur akan hal ini, bersyukur akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lengah, karena ketika kita mengalami kebangunan rohani, maka dengan caranya iblis juga bisa menyerang kita, menyerang titik lemah kita, sehingga kita kemudian kembali bergumul, kembali ingat dengan dosa-dosa kita lagi, kembali ingat akan ketidaklayakan kita, membuat kita merasa sebenarnya saya tidak layak di hadapan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saudara yang terkasih, setiap kita Bapak Ibu Saudara memiliki titik lemah masing-masing.
Yaitu titik di mana ketika ingatan itu muncul, ketika keinginan itu muncul, ketika pikiran itu muncul, ketika bayangan itu muncul, maka sudah hampir dipastikan kita jatuh lagi di dalam dosa, dan kita jatuh di dalam pencobaan. Maka pentinglah bagi kita untuk mengenali titik-titik lemah kita yang barangkali sering dipakai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, untuk mendatangkan pencobaan yang berat bagi kita. Benar bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengenali titik lemah kita, maka kita akan mengalami kesulitan, akan mengalami ketidakdamaian sejahteraan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita bergantung kepada Allah, supaya beliau berkenan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi waspada, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin peka bagaimana kita seharusnya bertumbuh, yaitu termasuk melalui pencobaan. Sebab Bapak Ibu Saudara, sejatinya ketika kita menyadari bahwa kita sedang diserang atau mengalami penyerangan rohani, Bapak Ibu Saudara, serangan rohani, maka itu juga adalah tanda bahwa kita istimewa di hadapan Allah. Sebab kita adalah ancaman bagi iblis. Itulah sebabnya kita harus memberikan respon dan tanggapan yang benar untuk setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali masih terintimidasi oleh berbagai manifestasi, pencobaan-pencobaan yang kami sadari, yang kami telah gumulkan, bahwa Tuhan memang dapat mengizinkan iblis menggoda dan juga mencobai kami. Firman-Mu mengatakan juga bahwa peperangan kami adalah melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa langit. Sebab itu saat ini kami memohon kepada Engkau, ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang menang atas pencobaan, yang waspada dan peka akan kelemahan dan titik lemah kami, Tuhan. Sehingga tiap kali kami diingatkan akan masa lalu dosa-dosa kami, diingatkan akan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan yang melemahkan iman kami, kami melawannya dengan mengingat identitas kami sebagai anak-anak Allah, dengan mengingat bahwa kami di dalam Kristus memiliki kuasa yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dan mulia, jauh lebih berkuasa atas roh-roh penguasa-penguasa langit itu, Tuhan. Kami berserah diri sepanjang hari ini, bahkan sepanjang seminggu ke depan, kepada Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh adalah kehidupan yang menang di dalam Kristus atas segala pencobaan yang kami alami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.